Wey, halo semuanya. Tahu nggak sih kita mau ngapain? Nggak tahu lah, kan belum dikasih tahu. Oh iya juga ya. Emang kalian dari tadi lagi ngapain sih? Pakai nanya. Emang mau ngapain? Oke, langsung kita mulai aja ya. Jadi, di sini kita mau ceritain tentang Kerajaan Banjar. Kalian penasaran nggak sih sama ceritanya Kerajaan Banjar? Kerajaan Banjar, pasti penasaran lah ya. Ya, ayo ceritain dong. Tahu lama banget sih. Oke, tenang. Untuk yang pertama, letak Kerajaan Banjar. Secara geografis, Kerajaan Banjar berada di Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas wilayah yang membentang dari Tanjung Sambar hingga Tanjung Aru. Selama berdiri, pusat pemerintahan Kesultanan Banjar harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain tidak kurang dari 5 kali. Mulanya, kerajaan ini beribu kota di Kuin Banjarmasin, tetapi kemudian dipindah ke Martapura sekitar tahun 1650-an. Wah, pasti pada masa itu di Kerajaan Banjar punya raja yang terbesar kan? Yang bikin Kerajaan Banjar itu bisa mencapai masa kejayaannya ya. Pasti punya dong. Nih, aku kasih tahu deh. Masa kejayaan Kerajaan Banjar terjadi pada dekade pertama abad ke-17 di bawah pimpinan Sultan Musta'in Billah pada tahun 1595 sampai 1638 Masehi. Pada periode ini, Banjar menjadi bandar perdagangan besar dengan komoditas utamanya yang terdiri dari lada hitam, madu, rotan, emas, intan, damar, dan kulit binatang. Sedangkan wilayahnya berhasil diperluas hingga Sambas, Lawai, Sukadana, Kota Waringin, Pembuang, Sampit, Mendawai, Kahayan Hilir, Kahayan Hulu, Kutai, Pasir, Pulau Laut, Satuy, Asam-Asam, Kintab, dan Suarangan. Wih, mantep banget Sultan Musta'in Billah. Jelas dong. Selain itu, Kerajaan Banjar juga punya kondisi ekonomi, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi budaya yang berbeda-beda juga nih. Kalian mau tahu gak? Mau. Perdagangan di Banjarmasin pada permulaan abad ke-17 Masehi dimonopoli golongan Tionghoa. Kuatnya penarikan lada dari mereka untuk perdagangan ke Tiongkok mengakibatkan penanaman lada di Banjarmasin menjadi pesat sekali. Perahu-perahu Tiongkok datang ke Banjarmasin membawa barang-barangnya berupa barang pecah belah dan pulang kembali membawa lada. Pada masa puncak kemakmurannya di permulaan abad ke-18 Masehi, hasil rata-rata tiap tahunnya mencapai 12 buah perahu Tiongkok yang datang ke Banjarmasin. Dalam perdagangan lada merupakan komoditi ekspor terbesar dalam Kerajaan Banjar. Besarnya perdagangan lada menyebabkan melimpahnya kekayaan bagi golongan politikus dan pedagang, karena mereka memiliki kekuasaan penuh yang tidak dimiliki oleh rakyat awam. Dalam Kerajaan Banjar, pajak merupakan penghasilan terbesar dan sangat penting untuk menjalankan roda pemerintahan. Perekonomian masyarakat Banjar terdiri atas pertanian, nelayan, dan industri. Kehidupan politik Kerajaan Banjar menggunakan sistem politik elit birokrasi yang sudah diterapkan di Kerajaan Banjar ini, di mana setiap daerah kekuasaan sudah memiliki pemimpin sendiri-sendiri. Ada adipati yang membawahi provinsi, lalawangan atau lurah, dan juga pambakal yang memimpin desa. Sistem pemerintahan Kesultanan Banjar masih mengikuti negara Daha, di mana jabatan raja diturunkan kepada golongan tutus atau keturunan raja.
Sedangkan jabatan tertinggi setelah raja, yaitu Perdana Menteri yang bergelar Mangkubumi, ditempati oleh golongan jaba atau rakyat biasa yang berjasa besar terhadap kerajaan. Kerajaan Banjar telah menerapkan stratifikasi sosial yang terdiri dari 3 kelompok, yaitu bangsawan, Belanda, dan masyarakat. Lapisan pertama ditempati oleh golongan bangsawan yang terdiri dari raja dan keluarganya. Lapisan kedua ditempati oleh orang Belanda, dan lapisan ketiga ditempati oleh rakyat biasa. Sejak Kesultanan Banjar berdiri, budaya yang diterapkan di kerajaan ini lebih ditekankan pada budaya Islam dengan tidak meninggalkan unsur budaya tradisionalnya. Hal ini dapat dilihat pada seni arsitektur rumah bubungan tinggi. Atapnya yang menjulang tinggi ke langit adalah simbol ikrar keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keren juga ya kerajaan Banjar. Iya kan, makanya. Tapi kerajaan Banjar sekarang udah runtuh. Ya. Iya, jadi ceritanya gini. Masa kemunduran kerajaan Banjar mulai bisa dirasakan saat kerajaan tersebut terancam diserang oleh kerajaan Mataram Islam. Akan tetapi, hal ini bisa diredakan dengan adanya perjanjian damai tahun 1637. Adanya polemik dengan VOC atau Belanda membuat kerajaan Banjar kian terpuruk. Namun, penyebab utamanya adalah invasi kerajaan Belanda pada tahun 1850 yang menyebabkan jatuhnya kerajaan Banjar. Kerajaan Belanda lebih kuat dan canggih dalam hal kekuatan militer dan teknologi. Itu juga dimotivasi oleh kepentingan ekonomi dan tujuan penyebaran agama Kristen. Kerajaan Banjar tidak mampu menahan serangan tersebut dan akhirnya dikalahkan dan dijajah oleh Belanda. Waduh. Tapi tenang-tenang, kita masih bisa ngeliat peninggalan dari kerajaan Banjar. Apaan tuh? Kamu nanya? Iya, kita bertanya-tanya. Boleh. Deh, lama. Iya nih, aku sebutin ya. Yang pertama, Masjid Sultan Suryansyah. Masjid Sultan Suryansyah adalah peninggalan kerajaan Banjar yang terletak di kota Banjarmasin. Lokasi pendirian masjid berada di kawasan Banjar Lama. Masjid ini merupakan satu dari 3 masjid tertua di Kalimantan Selatan yang didirikan pada tahun 1526 hingga 1550. Masjid Sultan Suryansyah dibangun di pinggir Sungai Kuin dengan bentuk arsitektur khas tradisional Banjar yang memiliki konstruksi panggung serta atap berbentuk tumpang. Yang kedua, Masjid Jami Banjarmasin. Masjid Jami Banjarmasin pertama kali didirikan pada abad ke-18, tepatnya pada tahun 1195 Hijriah, ketika masa pemerintahan Sultan Tahmidillah II atau Sunan Nata Alam. Wah. Gimana nih menurut kalian tentang kerajaan Banjar? Tidak bisa berkata-kata. Mang Ea, Dah lah, aku mau ke Banjar aja. Ikut.